Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu sayangi, kemarin ulangan harian sudah kita lakukan dan di akhir bab 1 ini sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, maka kalian masih punya satu tugas, yaitu mendesain sebuah rancangan percobaan menggunakan tahapan metode ilmiah. Karena nanti kalian, Ibu harap bisa menghasilkan satu program penelitian hasil karya kamu sendiri, maka izinkan Ibu hari ini menerangkan apa itu metode ilmiah. Akan Ibu mulai presentasinya. Mohon izin sebentar. Oke, saya mohon presentasi ini bisa kamu gunakan atau kamu lihat ya. Anak-anakku sekalian, metode ilmiah ini merupakan tugas proyek bab 1 yang sudah kita bicarakan, yaitu hakikat sains dan kerja ilmiah. Tugas yang harus kamu lakukan adalah membuat rancangan percobaan dengan menggunakan tahapan metode ilmiah. Tugas ditulis di dalam buku tulis IPA secara rapi dan bersih. Kenapa Ibu tekankan rapi dan bersih? Nanti kalau kamu tidak menuliskan secara rapi dan bersih, maka rancangan percobaan yang kamu hasilkan pasti tidak akan ada menariknya. Oke, Ibu langsung kepada materi. Nah, metode ilmiah merupakan metode yang sudah dipergunakan oleh para ilmuwan sehingga beliau semua bisa menghasilkan satu penelitian, dan penelitian itu kemudian kita gunakan sebagai hukum, sebagai teori di dalam materi pembelajaran. Kemudian hukum dan teori itu sudah mampu diaplikasikan di dalam teknologi yang hampir saat ini kita terbantu oleh keberadaannya. Oke, maka karena kamu adalah calon-calon pemimpin masa depan, alangkah baiknya bila metode ilmiah ini nanti merupakan satu kebiasaan yang akan kamu pakai secara terus-menerus, sehingga suatu saat kamu pun akan menjadi seorang ilmuwan yang memiliki peran besar untuk kehidupan umat manusia. Untuk lebih cepatnya, agar tidak bertele-tele, maka dalam merumusan metode ilmiah, yang pertama kali adalah merumuskan masalah. Di dalam kegiatan dulu, tugasnya adalah silakan kamu keluar dari ruangan, keluar ke depan kelas. Lalu lihatlah apa yang ada, lihatlah masalah yang ada, begitu kan? Kemudian masalah yang kamu ambil adalah masalah-masalah yang nanti bisa kamu jawab. Yang ingin kamu jawab bisa kamu pertanyakan. Sebagai contoh, ya, saat saya keluar dari rumah, maka ada muncul masalah. Loh, kenapa ya banyak orang kok menjual pupuk? Dan kenapa para petani itu membeli pupuk? Sakjane apa peran pupuk itu? Itulah masalahnya. Kemudian masalah ini saya kembangkan. Betulkah pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Bagaimana keadaan tumbuhan yang dipupuk? Dan bagaimana pula dengan keadaan tumbuhan yang tidak dipupuk? Ini adalah masalah yang muncul. Masalah yang muncul ini kemudian saya tindak lanjuti dengan observasi. Berarti saya akan pergi ke tempat di mana Pak Tani bekerja di sawah. Saya akan menanyakan kepada Pak Tani,
Yaitu apa yang saya lakukan? Mengamati tumbuhan yang dipupuk oleh Pak Tani, ternyata tumbuhan tersebut benar-benar subur. Berarti masalahnya apa di sini? Apakah pupuk itu betul-betul berpengaruh terhadap pertumbuhan dari suatu tanaman? Sudah, itu masalahnya. Sehingga dari masalah yang muncul tadi saya merumuskan hipotesis. Pertanyaan, hipotesis merupakan dugaan sementara. Mungkin tumbuhan itu akan tumbuh subur karena pupuk yang diberikan. Ini masih kata mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin. Kemudian setelah kita membuat hipotesis, oke, saya akan membuktikan bahwa pupuk ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Maka kemudian saya membuat rancangan percobaan, rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian ada 4 hal pokok yang harus ada. 1 tujuan, 2 alat, 3 bahan, 4 prosedur, langkah-langkah penelitian. Ibu teruskan 1, tujuan. Karena tadi berkaitan dengan apakah, mungkinkah pupuk itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi hari ini saya melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian alat dan bahan yang saya perlukan, alat berupa 6 pot ukuran sama, bahannya sama, kalau perlu warnanya sama. Ukuran, bahan, warna sama. 6 jenis tanaman, 6 tanaman sejenis, seukuran. Sejenis berarti ini mungkin agak sulit kalau tanaman yang seukuran itu ya, tapi minimal tanaman itu misalnya dari hasil proses penyemaian. Kamu menyemai bibit, kemudian di dalam satu petak, setelah 1 minggu tanaman yang ukurannya sama itu kamu ambil gitu ya. Kemudian alat tulis itu merupakan alat. Sementara bahan yang kita perlukan adalah tanah. Pasti tanah di sini nanti ukuran yang dimasukkan ke dalam pot sama, berasal dari tanah yang sama. Pupuk, air. Air ini nanti ke 6 pot diberi jumlah air yang sama, disiram dalam waktu yang sama. Itu ya, alat dan bahannya dulu. Alat dan bahannya adalah ini. Lanjut, kemudian cara kerja ini kan. Isi pot 1, 2, 3 dengan tanah, tanaman, dan pupuk, lalu disiram. Ibu tadi sudah bilang jumlah tanahnya sama, tanamannya seukuran, ada yang dipupuk lalu disiram. Isi pot 5, 6 dengan tanah, ukurannya sama, tanaman ukurannya sama, disiram, ukurannya sama, waktu penyiramannya sama, dari air yang sama gitu ya. Tetapi yang satu adalah tidak dipupuk. Yang membedakan pot 1, 2, 3 dengan pot 4, 5, 6 hanya satu, yaitu satu dipupuk, yang satu tidak. Kemudian langkah yang ketiga, letakkan tanaman dari pot 1 sampai 6 pada tempat yang terkena cahaya. Upayakan tempatnya pun sama. Tidak ada pot nanti yang terlindung oleh dahan atau terlindung sehingga cahaya mataharinya tidak sama. Yang penting diletakkan di tempat yang sama. Amati tanaman dalam pot 1 sampai 6 setiap hari hingga hari ke-7. Ini perintahnya. Catat hasil pengamatanmu pada ini pertambahan tinggi batang, pertambahan jumlah daun, dan pertambahan jumlah dahan.
Oke, ini adalah rancangan percobaannya. Setelah kamu melakukan rancangan percobaan, kamu melakukan eksperimen percobaan untuk membuktikan hipotesa. Berarti yang kamu lakukan adalah dari hari mempersiapkan pot ini tadi, kegiatan 1 dan 2 itu, kemudian kamu melakukan pengamatan dari hari ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kamu lakukan adalah mengumpulkan data, gitu ya. Lalu di sini datanya ini, datanya ini. Ini ada jumlah daun, ada jumlah dahan, ini pot 1, hari ke-1. Nanti berarti di pot 1, hari ke-1, jumlah daunnya misalnya 1. Di pot 2, 1. Di pot 3, 1. Di pot 4, 1. Ini ya, maaf. Ini hari maaf. Ini jumlahnya 1 semua. Tapi di hari kedua ini 2, ini 2, ini 2, ini tetap 1, 1, 1. Pada hari ketiga ini 3, 3, 2, seperti ini. Ini nanti dituliskan. Itu baru jumlah daun. Jumlah dahan juga sama. Jadi nanti bisa dikoma. Pertumbuhan batang misalnya pertumbuhannya adalah 2 cm. Ini. Loh Bu Am, kenapa ini kan harusnya ada tiga tempat? Iya, karena saya sulit untuk membuat kotak-kotaknya ini. Oke ya. Jadi nanti kita tuliskan di sini. Setelah itu, setelah kita sudah mengumpulkan data, kemudian kita mencoba mengubah data yang ada itu menjadi satu tabel. Ini hanya Ibu nggak bisa menuliskan dengan baik. Ini adalah tabel pertumbuhan daun. Nah, ini tuliskan pertumbuhan daun. Ini pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5, pot 6. Ternyata pertumbuhan daunnya di pot 1, 2, 3 rata-rata tumbuh lebih tinggi daripada pot 4, 5, 6. Ini diperoleh dituliskan berdasarkan hasil daripada jumlah daun. Nanti demikian juga dengan dahan. Kalau sudah ada data di sini, dahannya juga dituliskan di sini. Kalau ini ditulis jumlah daun, di sini nanti ditulis jumlah dahan. Ini adalah hari. Kemudian nanti setelah itu pertumbuhan batang sama. Setelah ada data, dituliskan di sini. Ini berarti nanti yang ketiga adalah pertumbuhan batang. 1, 2, 3 seperti itu. Sehingga kamu nanti akan bisa memahami, oh ternyata data yang seperti ini bisa dilihat juga menjadi data berbentuk tabel batang seperti ini. Anak-anak, Ibu harap keterangan yang Ibu berikan itu akan memberi tambahan kamu tentang bagaimana nanti membuat desain penelitian. Kemudian setelah kamu membuat ini, kamu simpulkan. Kesimpulannya, misal ini masih misalnya, setelah melakukan eksperimen, kemudian dengan mengamati tanaman selama 7 hari, hasilnya adalah seperti ini. Tanaman pada pot 1 sampai 3 tumbuh dengan ukuran daun lebih besar, pertambahan tinggi batang lebih banyak jumlah dana. Dibanding kesimpulannya adalah pemberian pupuk ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ini kesimpulannya. Oke. Kemudian Ibu tambahkan ada beberapa hal yang harus kamu pahami juga, yaitu variabel. Variabel merupakan sesuatu yang kita perlakukan. Jadi saat kita melakukan penelitian, pasti di sana ada yang namanya variabel pembeda, faktor-faktor pembeda. Variabel itu ada 3 macam, yaitu variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Apa itu variabel kontrol? Faktor yang dibuat sama selama penelitian.
Dalam contoh tadi, yang kita buat sama adalah satu, ukuran pot, warna pot, bahan dari pot, tanah. Tanah tadi berasal dari tempat yang sama, ukuran tanah, menyiram, airnya sama, disiram dalam waktu yang sama. Nek satu pot disiram pagi dan sore, maka pot 2, 3, sampai 6 pun sama. Kemudian yang sama lagi adalah tadi ditempatkan di tempat yang sama-sama terang. Tidak boleh ada pot yang tidak terkena cahaya matahari. Jadi itu dikatakan sebagai variabel kontrol. Variabel bebasnya apa? Satu tadi, pemberian pupuk. Kenapa? Karena ada 3 tanaman kamu beri pupuk dan ada 3 tanaman yang tidak kamu beri pupuk. Itu adalah perlakuan yang beda, perlakuan yang kita berikan dan berbeda. Itu disebut dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah yang kita amati dalam penelitian akibat dari variabel bebas yang kita berikan. Apa yang kita amati? Yaitu, apa tadi? Variabel kontrolnya adalah, variabel bebas terikatnya adalah pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, dan pertumbuhan dahan. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang sangat penting karena nek kamu tidak paham nanti kamu akan kesulitan, ya. Lalu untuk agar kamu lebih jelas lagi, contoh rancangan penelitian yang lain adalah contoh, ini sudah langsung tujuannya menyelidiki pengaruh pemberian garam terhadap mencairnya es balok. Hipotesisnya, pemberian garam akan menghambat proses pencairan es. Nah, ini Ibu langsung ke tujuan. Berdasarkan hipotesis ini, variabel bebasnya adalah pemberian garam. Variabel terikatnya adalah laju mencairnya es balok. Variabel kontrolnya adalah ukuran dari wadah esnya, jenis bahan, tempat untuk meletakkan es, dan jumlah es. Seperti itu. Alat dan bahannya nanti bisa dilihat sendiri. Ada 3 wadah berukuran dan jenis yang sama, balok es masanya sama, gelas kimia, stopwatch untuk menghitung, alat tulis, garam, dan massa es. Cara kerjanya, siapkan 6 wadah, beri label ABCDF, masukkan dalam wadah tersebut balok es yang masanya sama, berarti ke dalam balok tadi diisi es dengan jumlah yang sama, letakkan ke 6 wadah di tempat yang sama, beri wadah ABCD dengan 25 gram garam, dan DEF jangan diberi garam. Nah, setelah 2 menit, ukurlah jumlah es yang mencair dengan gelas kimia. Ulangi kegiatan 5, berarti menghitung jumlah es yang mencair itu pada menit ke-4, 6, 8, 10. Masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan seperti ini. Nanti dari hasil tabel pengamatan tadi harus kamu ubah dalam bentuk diagram tadi. Oke, saya kira ilmu yang Ibu berikan, Ibu harap akan sangat membantu saat kamu nanti akan membuat rencana pembelajaran. Mohon maaf, sengaja Ibu membuat video ini karena hari ini Ibu tidak bisa bertemu dengan kalian. Ibu harus ada kegiatan di tempat yang lain. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.